Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita, Om Satya Tadi Om, Namo Buddhaya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ada baiknya melihat dulu kiri, kanan, depan, belakang, adakah sapa? Tidak ada. Tadi nggak ada berdoa. Selamat pagi anak-anak sekalian. Di sini kita sudah melakukan doa untuk memulai pelajaran pagi hari ini, dan izinkan Bapak untuk mengabsen nama-nama kalian. Di sini absen yang pertama Apri Rahman, Hadir Pak. yang kedua Aminatu, Hadir Pak. yang ketiga Ayu Lestari, Hadir Pak. yang keempat Putri. Hadir Pak. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita melihat gambaran bagaimana kondisi geografis di Sumbar ya. Di sini Bapak ada tayangan video Wonderful Sumatera Barat. Silahkan ditonton. Sambil nyanyi pun tak apa-apa. Yang terkenang selama hidupku, Kalian buat upacara dia saya pergi jauh, di kampung Pak kok Pak. tidak dari kamu, karena ku yang ku cinta engkau, ku hargai. Udah dalam saya kok Pak. Kampung lagi beliau. Ada izin. Sawah itu di mana tuh? Siapa yang kampung siapa? Sawah itu enak. Pelit ya dia. Sumarso Kampung. Jauh ini. Kampung apa ada juga takut tapi nggak ada kampung. Ini di dulu ada. Kami SD pada umur air, pasar di pasar. Nah, ayo tuh. Ada yang alat yang tenang. Alah bawa aja selesai. Ayo. Iya Pak. Ada foto doang Pak. Pengen mau foto ke sana. Batu Bakawi, Bakawi. Udah masuk ya Pak. Kampung Melayu. Setelah
binatang situ mah. Yang binatang itu. Banyak apa ada baru. Baru. Gaya anak sendiri orang ngomong. Nggak ada ekspresi tuh. Baik, itu video yang bisa ditampilkan dari Ananda sekalian. Dapatkah menyimpulkan apa yang kalian lihat di video tersebut? Pada Abdirrahman dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalam video tersebut saya dapat melihat di mana ada beberapa tempat wisata, salah satunya ada Bukit Tinggi di situ. Ada juga Isi-isi Pak. Pak Iya, isi. ada Bukit Tinggi, ada apa yang Solo Selatan juga. Nah, itu. Jadi di dalam Bukit Tinggi tadi videonya terlihat di mana ada yang berjualan, ada gadang-gadang di situ, dan aktivitas masyarakat yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Abdirrahman. Kita lanjut ke materi aja langsung ya, karena waktunya terbatas, jadi kita tampilkan materi. Materi kita adalah keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Di sini aktivitas ekonomi masyarakat terbagi dari 6 bagian, yaitu pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang pertambangan dan industri. Di sini Bapak ingin lihat relief-reliefnya, itu di sini ada relief bentuk relief bumi daratan, meliputi gunung, lembah, dataran tinggi, perbukitan, sungai, danau, dan dataran rendah. Terus di sini ada juga relief bumi lautan, daratan, dangkalan, lubuk laut, ambang laut, palung laut, gunung laut. Di sini Ananda sekalian bisa menjelaskan. Di sini kan ada berbagai aktivitas ekonomi yang di gunung, di lembah ataupun sampai dataran rendah. Pada Ananda sekalian, apa aktivitas ekonomi yang ada di gunung? Tunjuk tangan bagi yang tahu. Baladang Pak. Baladang. Yo. Di kampung juga ada ladang. Lah iya Pak. Di tempat saya tinggi ya dataran. Iya Pak. Ladang apa itu? Karet Pak. Karet. Iya. Oh iya itu iya. Benar. Yang lain? Oh iya, Ada perkenalan. juga pengambilan batang-batang pohon, Pak. Oh, batang pohon. Iya. Oh, pohon apa? Ya, pohon-pohon seperti pohon jati dan segala macamnya itu dibuatkan kayu untuk perumahan. Oh, ada kebun jati bagai ya. Ada yang Aminah atau Putri di mana kampungnya? Di gunung itu kan ada Pak. Batanan Jawi. Ada si Putri Jawi ya. Kurang kayo. Si Mina ada. Aduh, di mana tuh? Kami asli Jambi Pak. Yaudah kita ambil aja. Contoh di Jambi ada kegiatan ekonomi apa aja? Itu kan dataran tinggi ya Jambi. Ada kebun juga Pak. Kebun apa itu di situ? Sawit Pak. Kebun sawit. Woi, ayo udah kan. Nggak sawit. Di sini kan Nana sekalian telah menjelaskan bentuk kegiatan ekonomi yang ada di relief bumi daratan. Terus di sini ada juga bentuk relief bumi lautan. Ada yang bisa menjelaskan kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sini? Di Lawi Pak. Iya. Kalau gua Pak. Naku laut. Nelayan ya. Terus yang lain? Garam. Industri garam. Snorkeling, Pak. Apa? Snorkeling. Pariwisata itu ya, snorkeling. Lanjut. Enggak ada es di Stalung Pak. Di mana ngeliat Tapi pantai itu orang enggak ada es. Es satu. Es setelah ku Iya. tuh ya. Langitan. Gua tahu ikan kecil. Lanjutan itu apa tuh? Sejenis apa itu? Kayak siput tapi kayak siput Pak. Oh, siput tuh ya, yang dikasih santan itu ya. Cuci. Lanjut, kan tadi udah dijelaskan aktivitas ekonomi yang
ekonomi masyarakat sesuai dengan bentuk bumi. Di sini ada bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan industri. Di sini kita bagi kelompok aja untuk anak-anak sekalian. Kelompok 1 yaitu Putri, Aminatu, terus kelompok 2 Ayu dan Apri. Pada anak-anak silakan bentuk kelompok dulu. Iya Pak. Situ aja. Kita bagi dua aktivitas di relief bumi ya, yaitu daratan dan lautan. Untuk bagian daratan itu bisa si kelompok Putri dan Aminatu silakan cari sumber-sumber apa saja bentuk kegiatan ekonomi di daratan, dan kelompok Apri, Rahman, dan Ayu kegiatan ekonomi yang ada di sekitaran lautan. Di sini Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari berbagai sumbernya. Itu sumbernya bisa Lihat dari HP Pak. Oh, boleh tuh. Kita kan menerapkan kurikulum merdeka itu. Boleh. Dari laptop boleh Pak. Boleh, asal ada internetnya. Nih ada nih. Alah, tidak Kak. Kelompok putih alah. Alun Pak. Alun. Lanjut. Nanti dari hasil diskusi kalian kelompok kalian akan antara kalian harus menjelaskan apa saja yang dari kegiatan ekonomi daratan dan kegiatan ekonomi di lautan. Sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Yang sudah silakan tampil pada kelompok Ayu dan Apri, tampil kegiatan ekonomi lautan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di lautan. Ya. Di sini saya lihat sendiri di lautan itu ada aktivitas di mana masyarakat itu ada yang nelayan, mengambil ikan menggunakan perahu ataupun kapal kecil, ya kan, dengan menempatkan jalan sepanjang mungkin. Jadi penghasilan atau panen laut itu semakin banyak, ikannya semakin banyak. Nah, satu lagi ada di laut itu ada kegiatan pariwisata. Di situ ada snorkeling, ya kan, ada banana boats dan sebagainya. Terima kasih itu aja. Terima kasih pada Tri Rahman. Penjelasannya cukup bagus. Itu ada kegiatan ekonomi yang biasa yang terjadi di lautan, yaitu menjala atau nelayan ya, menjala ikan atau nelayan. Dan yang kedua ada pariwisata, itu bagus tadi yang dijelaskan oleh Tri Rahman. Pada kelompok Putri atau Aminatu, silakan. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Lanjut. Menjelaskan bentuk perekonomian di muka bumi daratan. Yang terjadi di perekonomian di muka bumi daratan ada perkebunan, ada pertanian, terus peternakan juga. Di salah satu daerah itu ada peternakan sapi, kambing, terus ada pertanian kebun teh di dataran tinggi, terus ada apa lagi ya Pak? Ada perkebunan stroberi juga, kemarin saya lewat. Di mana tuh? Di Solo. Solo. Iya. Ini Solo. Oke Pak. Ayo Terima lanjut. kasih. Gitu dulu. Ya, terima kasih pada Aminatu Nuria dan kelompok Putri telah menjelaskan aktivitas ekonomi yang ada di daratan, yaitu perkebunan seperti yang dijelaskan Aminatu tadi, kebun teh dan kebun stroberi di Solo. Di sini kan kalian membahas dua subtema itu ya kan. Kita kasih waktu pertanyaan untuk anda sekalian. Tim perempuan atau tim putri bertanya sama tim Apri Rahman, dan
tim balance, diferensiasi laki-laki dan perempuan bertanya pada kelompok si Putri. Oh, katanya Pak. Iya tuh. Oke, Lanjut. terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tadi menjelaskan bentuk aktivitas ekonomi di daratan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kalau kayak di daerah Padang Panjang atau Solo tuh sering hujan? Kan saya sering tuh jalan-jalan ke sana. Nah, setiap ke sana pasti sering hujan. Kenapa tuh? Apa itu penyebabnya? Lanjut. Tadi. Terima kasih pada Ayu. Silakan dijawab oleh kelompok Putri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa di dataran tinggi itu sering hujan? Karena dalam sudah tertulis di ilmu geografi itu, di mana dataran tinggi itu merupakan dataran atau wilayah yang curah hujannya tinggi. Oh, pastilah hujannya ya. Iya. Kamu tuh si Ayu Pengen betul. jalan Pak. Di mana? Baik ke pasar kuliner Wak, malam. Oh iya, tuh mau hujan ya. Iya. Iya, ada hujan di pada panjang gitu. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 1. Kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok Putri dan ke kelompok Pri. Tentang ini aktivitas ekonomi di lautan. Kesulitannya dalam perekonomian di lautan itu apa aja ya? Oh, maksudnya itu tantangan ekonomi yang ada di lautan itu kan itu dia lautan itu apa sih? Kan Kegiatan di ekonominya. laut kan ada tuh pasti tantangannya, entah lagi pasang, entah turun, Iya. apa aja gitu. Pertanyaan bagus dari Oke, silakan. Iya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Aminah. Iya. Di sini apa tantangannya? Iya. Jadi, tentunya bagi nelayan Iya. yang biasa ke laut gitu. Karena laut. Nah, di sini tentu nelayan harus mematokkan waktu tertentu untuk pergi ke laut, ya kan? Kalau seandainya dalam keadaan waktunya itu cuacanya sedang nggak baik-baik, gitu kan, gelombangnya lagi besar-besar, hal itu tentu akan mengganggu aktivitas nelayan dalam laut. Iya, menghadapnya itu Ya. gimana cara? Dalam menghadapi hal tersebut, tentu istirahat dulu lah nelayan ini kan, tunggu kondusif dulu suasana yang ada di laut gitu. Berarti kalau misalnya pas badainya 3 hari itu nggak ke laut gitu? Ya. Apa Karena alternatifnya? ya, Apa? alternatifnya mungkin ya, dari selain nelayan itu pergi ke laut, tentu ada hal kerjaan lain gitu kan, yang berjualan gitu. Itu saya pikir. Baik, terima kasih pertanyaan dari Aminatu yang luar biasa dan April Rahman menjawabnya dengan bagus. Di sini Bapak akan menjelaskan aktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan bentuk bentuk bumi. Di sini ada pertanian. Pertanian itu meliputi seperti pertanian padi yang ada di Pariaman ya kan, di Kampung Putri. Sawit Pak di kampung Di Pak. itu sawit ke perkebunan itu. Oh, Tidak ada salah apa. Pak. Iya, beda. Selanjutnya yang perikanan. Perikanan itu ada seperti nelayan itu ya. Pariaman ada juga itu ya, yang nelayan. Terus Kalau di di danau kota Pak? itu ada. Danau ke apa tuh Pak? Ah. Tangkuk ikan orang Pak. Itu nelayan juga, tapi itu ngambil ikannya bukan ikan laut, ikan air tawar itu. Kan sama ikan Pak. Beda. Rasgo aja beda. Oh Beda, rasanya beda. Terus selanjutnya peternakan. Peternakan itu meliputi apa aja tuh? Ada Peternakan sapi. Peternakan Peternakan sapi. sapi. Ada tahu Bebek, Pak. bebek umbuh. Iya. Selain itu ada bebek. Kambing di Lumin Pak. kambing di Dilmin. Iya, bukan orang kok Pak. Tahu tarnya si Ayun Lah, dari jalan iya, tahu. tahu Pak. Wih. Mantap tuh. Jalan-jalan terus. Ya. Bidang perkebunan. Bidang perkebunan ini meliputi seperti kebun-kebun sawit yang dijelaskan oleh Ayu tadi, kebun karet dan kebun teh. Ini biasanya terjadi kegiatan ini dilakukan di dataran tinggi. Terus bidang pertambangan ini ada di dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi itu yang meliputi seperti batu bara, semen, nikel dan lain-lain. Sedangkan yang di dataran rendah itu pertambangan pasir.
Oh iya. Pasir itu ada di pantai, tetapi pertama pasir ini tidak hanya di pantai, di atas gunung ada juga. Pasir yang untuk bangun rumah ya. Buat semen padangku Pak, pertambangan di dataran apa tuh Pak? Ada dataran tinggi itu kalau ya bukit gitu ya kan. Terus di sini ada bidang industri. Industri ini bisa sesuai kondisi geografis yang diperlukan. Bisa di perkotaan itu industri material BOT bahan, itu industri BOT. itu, Pak? Iya itu juga. Terus industri garam yang ada di tepi pantai dan sesuai kondisi lokasi aja lah. Oh iya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak. Sebelum kita menutup materi, ada baiknya Anda sekalian merefleksikan atau memberi emoticon bagaimana cara penyampaian guru dan kayak mana pembelajaran hari ini, seru atau tidak. Sebentar ya. Iya. Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Yuk, ganti warna boleh nggak? Boleh. Warna merah ya. Enggak ya? Bapak. Kadang kan Kak Andre maksudnya apa sih? Oh senyum. Giginya apa nggak yuk? Pamus. Wakanda nomor Indonesia forever. Oh itu baby berenang. Ya. Iya. Pak. Ini isi otak kami Pak sekarang Pak. Oh. Ya lanjut. thank you sih. Nah, isi otak kami sekarang. Oke, terima kasih pada Anda sekalian. Di sini banyak emoticon yang ada yang berantakan. Ini biasanya anak kinestetik. Itu pikirnya kemana-mana. Terus di sini ada tertulis thank you sir. Terima kasih Pak. Bagus. Di sini ada bahasa Spanyol nih, Pamos Wakanda nomor. Ini emoticonnya senyum dan ini apa nih? Bebek Pak. Oh bebek. Tersenyum. Bebek tersenyum. Kira kejepit. Thank you. Oke. Kira bebek kejepit. Dari emoticon kalian beragam ya. Diharapkan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat pada kalian, dan selanjutnya untuk materi selanjutnya silakan membuka buku 72, pelajarin. Pertemuan minggu depan kita bahas itu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf pada kekurangan manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jajan. Dan lanjut. Siapa lagi? Aja. Antara aja. Aisyah. jawabku. Tolong kan HP aku. Oh iya. Enggak apa-apa. Besok.